Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akan masa Yesus harus ngemis-ngemis, aku Tuhan, sembah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita dengarkan satu ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi terbantahkan. Orang-orang yang bilang bahwa Yesus nggak pernah bilang aku Tuhan, sembahlah aku. Lah ngapain saudara? Tapi jelas ayat ini bilang akulah guru dan Tuhan. Terserah kalau aku Tuhan lalu kamu meninggalkan aku, ya silakan. Masa Yesus harus ngemis-ngemis, aku Tuhan, sembah dong. Dia bicara sebagai guru dan dia bicara sebagai Tuhan. Artinya apa? Dia harus diikuti dan harus dijalani dan harus dipraktekkan sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Dia Tuhan. Ini Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Mereka dulu, pendeta ini lagi rame ya soal penghinaan kepada umat Islam, terutama saat dia melecehkan gerakan sholat. Kemudian dia juga menghina umat Islam dengan perpuluhan yang hanya 2,5% zakat mal itu, dibandingkan dengan perpuluhannya orang Kristen. Karena dia mengatakan karena kami ini perpuluhannya 10%, maka ibadahnya enak, duduk hanya seminggu sekali. Sementara karena umat muslim itu zakatnya hanya 2,5%, maka mereka nungging-nungging, susah, sholat 5 waktu sehari, ya maklum di 2,5%. Itu penghinaan dulu ya. Sering saya katakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Allah, tidak pernah. Bahkan almarhum Ustadz Moko Ginta dulu pernah memberikan hadiah. Kalau ada ayatnya, jika Yesus mengaku sebagai Allah, jika Yesus mengaku sebagai Tuhan, maka akan diberi mobil BMW ya, almarhum Ustadz Moko Ginta. Semoga beliau diberikan surganya. Dalam Yohanes 13 ayat 13 yang dia cuplik tadi, yang mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini apakah benar ucapan ini? Kita lihat dulu ya. Kenapa? Karena ini ada yang aneh dalam terjemahan LAI, dalam menerjemahkannya. Kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris itu masih menerjemahkan masih agak tepat ya. Dalam King James Version, Alkitab versi King James, di sana dikatakan, ye call me master and Lord, and ye say, well, for so I am. Di sana dikatakan, ye call me master and Lord. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Lord, bukan God. Kalau bahasa Inggrisnya God itu Tuhan, T besar. Tetapi di sini di King James Version itu ditulis Lord. Coba kamu lihat, kamu buka kamus, Lord itu apa? Tuhan. Demikian juga kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, karena kitab Injil ini kan manuskrip tertuanya ditemukan dalam bahasa Yunani. Kalau kita melihat Yohanes pasal 13 ayat 13 dalam bahasa Yunani, maka kita menemukan kalimat sebagai berikut. Humes oneite miho didaskalos kai ho kurios kai kalos legete eimiger. Hume poneite miho didaskalos kai ho kurios.
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. LAI menerjemahkan Tuhan itu dari kata kurios. Kurios itu diartikan Tuhan, junjungan. Jadi kalau diartikan itu sebagai panggilan Tuhan sebagai Allah, ya kurang tepat. Karena di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di sana disebutkan kata-kata kurios. Humes Koneite miho didaskalos kai ho kurios kai kalos legite emihar. Ya, jadi diterjemahkan dari kata kurios. Anda dari sini semoga paham. Sebetulnya Alkitab terjemahan yang dulu-dulu itu masih jujur, dia menerjemahkan kurios itu dengan kata-kata Tuhan. Ya, ini bisa kita lihat dalam Alkitab tahun 2000. Di sana diartikan Tuhan atau junjungan. Alkitab versi Kitab Suci Injil tahun 2000, Yohanes 13 ayat 13. Di sana disebutkan apa? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya lah demikian. Karena aku adalah guru dan junjungan. Itu Kitab Suci Injil tahun 2000. Di sana diterjemahkan junjungan. Ya. Kemudian kita lihat Alkitab versi ND tahun 1969. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku. Ini Alkitab versi ND tahun 1969. Kemudian kita lihat lagi, lebih tua lagi, tahun 1912. Ini Alkitab versi Scalabert Draft tahun 1912. Jadi ini terjemahan Belanda tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Alkitab versi Scalabert Draft Yohanes 13 ayat 13. Di sana disebut apa? Bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuhan. Maka benarlah begitu karena akulah dia. Punya pakai OE, terjemahan bahasa Indonesia lama. Jadi Alkitab versi Scalabert Draft tahun 1912 di sana ditulis Rabi. Adapun kamu menyebutkan aku guru dan Rabi, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Ya, Alkitab versi Scalabert Draft tahun 1912 di sana disebut Rabi. Tuan, junjungan, Rabi sama ya. Tuan guru. Jadi Alkitab versi Scalabert Draft tahun 1912 itu masih menerjemahkan masih bagus. Kurios itu diartikan menjadi rabi. Adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabi, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Kemudian kita lihat Alkitab lebih tua lagi, tahun 1870. Ini adalah Alkitab versi Klingert tahun 1870. Di sana disebutkan apa? Yohanes 13 ayat 13. Bahwa aku pakai OE ya, dipanggil olehmu guru dan Tuan. Maka benarlah begitu karena akulah dia, Tuan. Ya. Jadi Alkitab mulai tahun 1870, versi tahun 1912, versi tahun 1969, versi tahun 2000.
itu masih mengartikan kurios itu dengan sebutan junjungan, dengan sebutan tuan, dengan sebutan rabi. Tetapi Alkitab yang terbaru yang saat ini beredar itu menjadi Tuhan. Ya. Jadi terjemahan-terjemahan kurios dari tahun ke tahun itu bisa merubah makna yang sedemikian hebatnya. Kalimat Tuhan itu tiba-tiba menjadi Tuhan. Ya. Ini bisa kita lihat beberapa kisah Yesus bertemu dengan perempuan di sumur juga. Tiba-tiba ada seorang perempuan melihat Yesus. Perempuan itu pun memanggil sebagai Tuhan untuk terjemahan yang baru. Padahal di terbitan yang lama-lama itu disebut sebagai Tuhan. Ya, ada pembelokan arti yang antara langit dan bumi. Ya. Jadi kurios diterjemahkan menjadi Tuhan, padahal artinya adalah Tuhan, junjungan, rabi. Jadi pendeta Gilbert Lumoindong ini seorang pendeta besar, bukan badannya yang besar ya, memang dia pendeta besar itu. Pendeta kepala pendeta. Pastilah paham kitab-kitab versi-versi lama itu. Pasti dia dulu pernah sekolah STT, pasti mempelajari itu dalam bahasa asli kurios yang ternyata dulu kitab-kitab sucinya itu diterjemahkan sebagai Tuhan, junjungan, rabi. Hanya akhir-akhir ini aja, tahun 2019, tahun 2020 atau 2018 yang terbitan versi terbaru. Ini tahun 2024 kemarin muncul lagi terjemahan terbaru. Alkitab terjemahan terbaru lagi. Ya, itu juga disebut sebagai Tuhan. Jadi, wahai Bapak Pendeta Gilbert, tolong Anda pahami Alkitab Anda. Apakah itu Tuhan, apakah itu Tuhan, supaya Anda tidak menyesatkan umat Islam, agar Anda tidak menyesatkan orang-orang yang ingin murtad keluar dari Islam masuk Kristen. Karena Anda mengatakan bahwa Yesus pernah dipanggil sebagai Tuhan. Ayatnya Yohanes 13 ayat 13. Ternyata itu terjemahan dari kata kurios, Tuhan. Saya bisa buktikan lagi bahwa penggantian ini juga ada di dalam Markus pasal 9 ayat 5 dibandingkan dengan Matius pasal 17 ayat 4. Kisahnya sama. Injil itu, 4 Injil itu adalah Injil sinoptik ya. Injil sinoptik itu Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes agak beda. Injil sinoptik itu isinya sama, hampir sama, copy paste. Jadi kisah yang ditulis di dalam Markus itu disalin ke kisah Matius, disalin di kisah Injil Lukas. Itu namanya Injil sinoptik. Jadi Injil pertama itu bukan Matius, tapi manuskrip tertua itu, Injil tertua adalah Markus. Jadi Markus itu yang lebih dulu menulis, kemudian disalin oleh Matius dan Lukas. Kisahnya sama ini. Di dalam Markus pasal 9 ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan 3 tema, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kata Rabi diganti di Matius pasal 17 ayat 4. Kisahnya sama. Jadi ini kisah yang di kitab Markus disalin oleh Matius. Bunyinya sebagai berikut. Matius pasal 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan. Kata-kata Rabi diganti menjadi Tuhan. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Diganti. Rabi diganti menjadi Tuhan. Akar masalahnya apa ya? Sama kurios tadi. Kurios ini yang di terjemahan terbaru ini masih terbaru di Markus pasal 9 ayat 5 itu masih diterjemahkan Rabi. Tetapi di Matius pasal 17 ayat 4 diterjemahkan menjadi Tuhan.
udah berubah. Padahal dari kata yang sama, yaitu kurios. Ya. Juga di dalam Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita akan binasa?" Kisah yang sama ditulis di Matius pasal 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Diganti menjadi Tuhan. Ini kisahnya murid-murid di tengah laut, kapalnya mau tenggelam, Yesus tidur di belakang. Murid-muridnya bingung, membangunkan Yesus. Di Markus, kitab tertua, itu ditulis murid-murid memanggil guru, memanggil Yesus dengan sebutan guru. Tetapi di Matius pasal 8 ayat 25, murid-muridnya memanggilnya sebagai Tuhan. Kisahnya sama. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Sama, kisahnya sama. Tapi kata-kata Tuhan diganti menjadi Tuhan. Rabi diganti menjadi Tuhan. Demikian juga Pendeta Gilbert Lumeindong di dalam khotbahnya, dia mengatakan, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi terbantahkan. Orang-orang yang bilang bahwa Yesus nggak pernah bilang aku Tuhan sembahlah aku. Lah ngapain saudara? Tapi jelas ayat ini bilang akulah guru dan Tuhan. Terserah kalau aku Tuhan lalu kamu meninggalkan aku, ya silakan. Masa Yesus harus ngemis-ngemis. Aku Tuhan, sembah dong. Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Dengan semangat dia mengatakan, Yesus pernah dipanggil sebagai Tuhan. Ini buktinya. Ternyata kitab-kitab yang lama-lama itu masih menerjemahkan menjadi Tuhan, junjungan, Rabi. Ya. Halo. Bapak Lumindong. Semoga Anda paham. Masa pendeta nggak paham? Demikian dari saya. Ayo sadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.